Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu di dalam webinar nasional dengan penyelenggara adalah INKI Jawa Timur, KPN ya maksudnya. Iya. Jadi KPN ini merupakan sebuah media atau sebuah, ya boleh dikatakan platform yang memang kita INKI Jatim menciptakan sebuah komunikasi ya yang mungkin kita bisa berharap lebih efektif dan efisien untuk bisa memberikan suatu pemikiran, gagasan, ide kepada seluruh anggota INKI dan juga para pelaku rantai pasok, serta juga pemegang kebijakan maupun juga para stakeholder yang ada di jasa konstruksi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Insinyur Sugeng Pujiono yang sudah bersedia menjadi narasumber, dan juga Pak Rahmat Sulaiman sebagai GM ya dari PT Kencana yang tentunya juga selalu menemani INKI di dalam setiap kegiatan acara kita. Nah, ini merupakan sebuah kolaborasi yang sangat sinergis ya, Pak Rahmat ya. Mudah-mudahan ini bisa terus kita bangun ke depan untuk bisa lebih memajukan dunia konstruksi dan juga sebagai bentuk sumbangsih kita, kontribusi kita kepada negara kita tercinta dari sektor konstruksi tentunya. Pada siang hari ini kita mengambil tema ya, sebuah tema yang mungkin ini sangat kontroversi ya. KDMP ini kalau kita melihat di medsos itu KDMP itu banyak banyak kritisi yang sangat tajam dan seterusnya. Namun kita mencoba pada siang hari ini melihat dari perspektif yang lebih konstruktif ya tentunya. Jadi kita sebagai pelaku jasa memberikan jasa sebagai penyedia jasa konsultan, ini merupakan sebuah suatu objek yang seharusnya kalau kita bisa lebih dekati ya secara arif, secara lebih regulatif dan juga lebih berkebudayaan. Saya pikir ini sebuah peluang yang tentu akan bisa menjadikan kemanfaatan bagi kita semua. Jadi baik dari dunia jasa konstruksi, akademisi, masyarakat, pemerintah, dan terutama dalam masyarakat desa. Karena apa? Tema ini sangat penting. Karena apa? Pembangunan prioritas itu dilakukan di pinggiran kalau dulu ya. Jadi pembangunan desa merupakan sebuah pembangunan yang sangat prioritas. Yang kedua, kita melihat bahwa koperasi itu adalah, kalau kita lihat secara histori, adalah sokok guru perekonomian. Ini coba kita kembalikan kepada fitohnya sebagai bentuk penguatan ekonomi dari masyarakat desa, yang tentunya nanti dengan berbagai hal yang sangat kontroversi, tentu ini menjadi sebuah tantangan ya, yang coba nanti kita bedah bagaimana ini bisa lebih memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Jadi kita berharap tujuan webinar ini adalah satu adalah bisa memberikan pemahaman yang utuh ya. Kita bisa lebih memahami secara utuh dari KDMP ini. Kemudian kita bisa memberikan sebuah kritisi ya yang konstruktif, bagaimana sebenarnya ini bisa dikembalikan kepada sebuah niat iluhur ya untuk mengembangkan perekonomian itu. Dan juga kita melihat, karena kita sebagai konsultan, kita melihat positioning kita di mana ya, peluang kita. Karena kita bicara peluang, maka sebenarnya peluang apa yang bisa kita dapatkan dari KDM itu sendiri, di mana kita bisa berkontribusi. Jadi distribusi kewenangan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, dan juga pemerintah desa tentunya, serta masyarakat ini itu nanti bisa kita lihat
pada titik temu yang mungkin bisa kita masuki sebagai sebuah peluang. Karena kita melihat atau kita sadar bahwa pembangunan apa nasional yang dalam ini adalah KDMP itu tentu tidak lepas dari sebuah perencanaan, kemudian pendampingan ya. Pendampingan ini yang penting, yang itu nanti mungkin bisa menjadi salah satu peluang bagi kita. Baik, itu yang mungkin dapat saya sampaikan di awal ya. Nanti kita dengarkan bagaimana sebenarnya secara regulasi ya, secara kebijakan bagaimana KDMP ini dulu dimulai ya dari pemerintah Bapak Presiden Prabowo, kemudian bagaimana implementasinya di lapangan, kemudian kelemahan-kelemahan apa, kemudian peluang-peluang apa nanti mungkin bisa dijabarkan secara utuh oleh Pak Sugeng, dan juga nanti akan disambung Pak Rahmat yang tentunya sebagai rantai pasok ya, di sini sebagai pelaku yang mungkin tentu akan bisa memberikan suatu pemahaman yang utuh pada masyarakat bagaimana jadi kalau kita bicara koperasi itu ada 7 hal ya yang wajib ya. Jadi koperasi itu harus bisa memiliki suatu fungsi logistik ya, kemudian simpan pinjam, kemudian juga bisa memiliki fungsi eh, pengembangan pertanian, cold storage lah. Ada 7 ya. Nanti mungkin Pak Rahmat atau Pak Pujiano bisa menjelaskan ini secara detail tentunya. Sehingga apa yang menjadi tujuan mulia dari KDMP ini nanti benar-benar bisa tercapai. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Sugeng Pujiano dulu, kemudian nanti disambung langsung oleh Pak Rahmat. Masing-masing mungkin berapa menit, Mas? 20 menit, Pak? Iya. Nah, mungkin ya 20 menit, Pak ya. Nanti kalau misal nanti bisa. Jadi masing-masing 20 menit. Saya pikir sudah cukup lama, nanti bisa kita feedback dengan tanya jawab selanjutnya. Baik, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Sugeng Pujiano. Waktu saya serahkan. Monggo, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Nur Sidik. Terima kasih. Salam jumpa lewat dunia maya. Juga selamat untuk sahabat saya sekaligus sebagai senior Pak Irwan untuk yang kedua kalinya menjabat di Jawa Timur, dan sahabat kita juga Pak Rahmat Sulaiman sebagai teman kita sebagai rantai pasok untuk produk-produk dari Kencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajmain, amma ba'd. Saya perkenalkan, saya Sugeng Pujono. Jadi pernah kemarin 3 tahun lalu ya sama Pak Ketua itu kita banyak berbincang-bincang. Waktu itu kami ngantor di Novotel di Ngagel gitu. Jadi udah lama ini tidak jumpa gitu kan. Nah kemarin setelah kebetulan ada diskusi pendek dengan Pak Sekprov gitu. Jadi ada hal-hal yang gitu. Ayo deh gitu. Apa yang bisa kita bikin sebuah cerita gitu. Ya mari deh. Saya kebetulan ada pengalaman kegiatan yang untuk KDNP gitu. Jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Namanya keren, menjadi tadi yang disampaikan oleh Pak Nur sebagai Pak Moderator. Emang ini adalah cerita yang seksi, seksi semuanya gitu. Kalau kita lihatin di beberapa media, emang menjadi sebuah eh, daya tarik untuk mendengar gitu kan, daya tarik untuk mengerti. Jadi Bismillah coba kami menyampaikan secara makronya gitu ya. Nanti kita mungkin bisa lewat diskusi-diskusi, semoga aja sesuai dengan judul kita bahwa kita bisa setidaknya sebagai konsultan ini kita bisa masuk di ranah ini. Izin kami ke slide. Jadi peluang jasa konsultasi KDNP itu kita adalah tentang dari perspektif regulasinya gitu kan.
Jadi dari landasan hukum di sini adalah eh, dari eh, Inpres. Jadi Inpres nomor 9 itu yang dikeluarkan Presiden Prabowo tanggal 27 Maret 2025 itu adalah sebuah percepatan yang ingin dilakukan pemerintah Indonesia itu dalam pengembangan dan revitalisasi untuk 80.000 koperasi. Ini luar biasa, 80.000 dalam waktu yang sesingkat-singkatnya seperti kita proklamasi. Semoga aja betul-betul memang terjadi dan efeknya juga bagus untuk ke masyarakat. Jadi koperasi desa atau dan kelurahan Merah Putih itu sering disingkat KDKMP, yaitu di seluruh Indonesia. Jadi kebijakan ini dirancang sebagai pilar eh, dalam pemerataan ekonomi atau ketahanan pangan dari tingkat akar rumput mestinya gitu ya. Terusan berikut adalah beberapa rinciannya, yaitu pertama itu fokus pada layanan koperasi itu. Jadi mendekatkan kedaulatan ekonomi langsung di tingkat kelurahan desa. Ini Kopdes Merah Putih ini untuk mengelola sistem ekonomi lokal sesuai dengan karakter dari masing-masing desa. Mestinya adalah seperti itu gitu ya. Tapi saat sekarang yang kita lihatin di dunia atau di media itu bahwa kondisinya masih disentralistik gitu ya. Nah, mungkin itu sebuah pembelajaran awal yang nantinya dalam perjalanan itu adalah untuk kembali memperkuat ekonomi di desa atau di kelurahan masing-masing. Yaitu peran pemerintah dan anggaran. Jadi di sini nanti eh, ada yang terlibat di dalam kegiatan ini adalah nanti ada dari Kementerian Koperasi, terusan pemerintah daerah dan dari anggaran yaitu alokasi anggaran. Yaitu sinergi antara Kementerian Koperasi, Kemendagri, dan Kemendes itu. Nah, peraturan ini adalah tertuang di dalam sebuah peraturan Menteri Keuangan 15 tahun 2026. Jadi peraturan itu adalah mengatur tentang mekanisme dan skema pembiayaan untuk percepatan pembangunan fisik. Itu maksudnya GRE itu. Jadi di dalam sebuah koperasi desa kelurahan itu ada sebuah ruangannya itu ada gerai, ada pergudangan, serta ada kelengkapan koperasi desa Merah Putih itu. Jadi ada beberapa tadi udah disampaikan sama Pak Moderator ada 7. Nah di koperasi desa itu ada 4 yang nanti menjadi yang paling menonjol. Yaitu pertama adalah eh, untuk ada klinik kesehatannya. Terusan ada cold storage-nya yang diperuntukkan adalah untuk mereka hasil tani mungkin seperti buah-buahan atau yang nelayan itu adalah untuk ikan atau hasil tangkapan laut. Terus ada kebutuhan-kebutuhan sembako seperti ada untuk tabung gas, terusan ada garam dan sebagainya, terusan ada dari untuk suplai ke ke pertanian itu ada gudang pupuknya gitu. Nantinya adalah seperti itu. Jadi itu yang menjadi pendanaan tadi fisiknya itu adalah satu unit KDMP itu 3 miliar ini seksi gitu ya karena dari 3 miliar ini sebenarnya terbagi atas beberapa hal seperti yang kita ketahui bahwa pertama adalah untuk pembangunan gerai sendiri dengan ukuran luas bangunan 600 meter persegi lumayan besar. Itu menelan dananya kalau tercatatnya adalah 1,5 sekian, hampir 1,6 gitu. Tapi nyatanya nanti kita diskusikan ya bahwa yang dilaksanakan oleh kegiatan tersebut adalah tidak sampai sebesar itu karena itu dibagi untuk modal kerja, terusan untuk pembelian kendaraan dan untuk pemberian eh, keperluan gerai tersebut seperti rak ataupun tempat-tempat eh, penyajian makanan atau display. Nah, jadi dari 3 miliar tersebut itu ter apa eh, si pihak kelurahan itu nantinya atau desa itu akan membayar dengan beban bunga yang
cukup banyak gitu ya, hampir dengan KUR gitu ya, 6% per tahunnya, atau dalam jangka waktu 72 bulan atau 6 tahun. Dan dikasih masa tenggang atau grace period itu variatif antara 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Nah, itu baru maksudnya grace period itu adalah bahwa si eh, para pengelola itu nantinya Kopdes itu adalah akan mengembalikan berupa bunga dan eh, pokok daripada pinjaman tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tentang mekanisme pembayaran. Nah, tadi sudah kita sampaikan ya, ada 72 bulan mekanisme pembayaran tersebut dengan waktu eh, tenggang waktu atau grace periodnya itu adalah eh, selama 6 atau sampai dengan 1 tahun. Jadi dari perspektif pengadaan gitu, jadi eh, nantinya di dalam pelaksanaan ini idealnya itu adalah seperti ini. Jadi KDMP atau koperasi kita itu yaitu adalah eh, penerima manfaatnya itu atau pemilik legal gerainya itu adalah dari desa. Nah, dari desa atau dari kelurahan masing-masing gitu. Walaupun sampai dengan saat ini prosesnya masih dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk atas penugasan tersebut, yaitu PT Agri Pangan. Nah, itu PT Agri itu dulu adalah dari teman-teman kita yang dari Yogyakarta ya. Nanti kita Ya. kupas tentang kiprahnya gitu kan untuk kegiatan tersebut. Nah, jadi di dalam pelaksanaannya eh, itu adalah jadi di sini ada saya bikin ada kebutuhan jasa konsultannya atau peluangnya itu adalah penyusunan rencana bisnis visibility. Ini kalau di dalam saya baca di dalam sebuah eh, aturannya itu bahwa ini dilakukan oleh eh, PT Agrinas tersebut gitu. Tapi ini yang perlu kita mungkin nanti menjadi bahan diskusi kita. Moga aja nanti hasil diskusi kita ini menjadi sebuah rekomendasi untuk bisa disampaikan gitu ya lewat Inkindo Jatim ke Inkindo DPN gitu ke Nusantara itu bahwa yang terjadi di lapangan itu eh, tidak ada sebuah tidak dilakukan sebuah visibility study gitu. Jadi apa yang dilakukan itu terkesan hanya sebuah penunjukan-penunjukan oleh beberapa gelintir aja gitu ya. Jadi di lapangan itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang tercatat di dalam sebuah keinginan daripada eh, kegiatan tersebut. Jadi di lembaga perbankan itu ada penyaluran kredit konstruksinya. Jadi tadi sampaikan bahwa eh, penyaluran kredit tersebut itu adalah dikelola penugasan daripada Agrinas itu kerjasama dengan eh, dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat terutama. Itu para Kodim yang ke bawahnya adalah Koramil dan di Koramil itu menugaskan para babinsa untuk yang mengawasin pelaksanaan kegiatan di lapangan. Nah, dia itulah yang merangkap semuanya menjadi sebuah konsultan, padahal yang terjadi beliau itu bukan orang-orang teknis. Jadi begitu muncul sebuah kendala di situ adalah terjadi sebuah masalah. Masalahnya Pak tidak bisa menyelesaikan apa yang terjadi di lapangan apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknis di lapangan, baik dari eh, gambar yang tidak bisa diterapkan sesuai dengan kondisi. Contohnya, misalkan eh, lebar daripada atau luasan daripada bangunan ini adalah lebarnya 20, panjangnya 30. Nah, untuk mencari lahan luas tanah di masing-masing desa atau kelurahan ini sangat sulit untuk mencari luas tanah yang ideal. Setidaknya kalau dengan luas bangunan 600, setidaknya kita harus mencari lahan minimal 800 meter, syukur bisa sampai 1000 meter. Nah, ini yang terjadi ada banyak kendala yang terjadi biasanya kesulitan mencari lahan ini, kalaupun ada lahannya sangat pas dan akhirnya
gambar daripada desain itu akan berubah. Nah, saat terjadi perubahan ini karena yang melakukan pengawasan itu adalah bukan teman-teman dari teknis, mereka adalah para babinsa, maka kadang menjadi sebuah kesulitan. Ini yang menjadi nanti sebagai peluang, nanti kita sama-sama kita diskusi ya. Nah, yang ketiga pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu eh, sebagai verifikator teknis, tata ruang dan perizinan. Ini pun seperti itu. Jadi mencari lokasinya pun mereka tidak ada ajas tentang melihatin tata ruangnya gitu kan. Yang ada di mana ada lahan yang bisa dibangun, situlah dibangun. Makanya sering kita lihatin di media bahwa ada sebuah bangunan yang berdiri di depan makam, ada sebuah bangunan yang berdiri di 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 hutan atau jauh daripada titik sebuah pasar gitu. Idealnya itu kan sebuah bangunan untuk tempat bisnis ini pasar itu adalah yang mudah dijangkau dari berbagai sisi gitu ya supaya para pendatang, pembeli maupun eh, nanti anggota koperasi yang akan melakukan simpan pinjam ataupun bertransaksi lebih mudah. Jadi ini eh, perlunya kita adalah nanti hadir di sini adalah supaya Supaya faktor eh, bisa menentukan gitu dengan tentunya sih lebih ideal lagi kalau ada KLPL ya surat baru AMDAL gitu tentunya harus seperti itu supaya apa yang dirancang yang menjadi sebuah keinginan daripada Presiden Republik Indonesia itu bagus dan dalam pelaksanaannya juga sesuai gitu. Nah ini yang terjadi sampai dengan sekarang dilakukan pembangunan ini banyak hal-hal yang menjadi sebuah kendala. Nah, terusan yang kontraktor atau vendornya. Nah, ini jadi pelaksana kegiatan tersebut juga kalau di dalam eh, juknisnya itu adalah bahwa pelaksanaan itu adalah orang-orang yang tahu teknis gitu. Jadi sering disebut sebagai mitra gitu. Tapi yang terjadi di lapangan itu banyak banyak pelaksana atau mitra yang bekerja ini adalah bukan orang teknis. Dia hanya dipandang mempunyai kemampuan atau finance gitu ya, modal, dia lakukan itu. Dan ternyata yang bekerja itu juga bukan orang teknis. Nah, mereka mengandalkan hanya pada tukang. Nah, akhirnya tukang-tukang tersebut juga secara garis besar kebanyakan juga dia juga belajar di situ. Nah, akhirnya apa yang menjadi keinginan bahwa eh, pekerjaan ini secara nasional dibuat sama, prototipenya itu sama, bangunannya sama, dan ini menjadi banyak hal kendala gitu. Nah, ini yang perlu kita mungkin nanti kita rangkum menjadi sebuah masukan supaya ke depannya kita bisa menghasilkan sebuah bangunan gedung sesuai dengan apa yang semestinya sebagai pusat bisnis. Nah, itu manajemen konstruksinya, terusan pengawasan mutu dan standarisasi desain itu yang perlu perlu kita sampaikan. Karena gini, yang terjadi karena sebuah bangunan keseragaman dari nasional, baik dari ujung yang paling barat sampai dengan timur itu bentuknya semuanya sama. Padahal itu kalau pendapat kami itu bisa eh, disesuaikan dengan kebutuhan. Karena gini, mencari lahan 800 meter persegi di sebuah perkotaan itu sekarang sulitnya minta ampun. Nah, mungkin ke depannya kita bisa merekomendasi bahwa bangunan ini bisa dibuat eh, vertikal ke atas gitu kan atau mungkin tidak harus seluas 600 meter persegi tetapi pola daripada apa kegiatan tersebut hanya menjadi display aja sedangkan gudangnya storage-nya itu bisa dilakukan di tempat yang lain jadi sekarang kan sudah zaman digital gitu ya jadi komunikasi lebih mudah jadi tidak perlu sebuah showroom gitu ya atau gerai yang luas, tetapi bisa memanfaatkan sebuah ruangan yang cukup, yang ideal, tetapi pelayanannya justru menjadi lebih maksimal. Nah, terus dari perspektif implementasinya,
itu adalah ada beberapa fase gitu. Jadi kita coba ada 4 fase yang kami coba rangkum. Nanti kita bisa saling apa? Saling mendiskusikan di dalam tanya jawab tersebut, yaitu tentang pembentukan badan hukumnya. Ini pembuat pendekatan aset itu, pembentukan badan hukum itu, legalitas itu, kalau di dalam sebuah juknisnya bahwa itu adalah meneruskan koperasi yang sudah ada, terusan mengoptimalisasikan yang sudah ada dan atau membentuk baru. Pada nyatanya semuanya dibentuk baru gitu ya, setahu kami gitu ya, sebagian besar itu adalah dibentuk baru. Dan di sini yang menjadi sebuah problem ini untuk menjadi masukan ke depan, bahwa para pengurus koperasi di desa atau di kelurahan yang ada itu adalah teman-teman apa pensiunan. Jadi dia justru udah paripurna dari PNS atau ASN gitu kan. Nah, dan semestinya idealnya itu adalah yang direkrut mereka itu adalah justru orang-orang yang potensial gitu. Jadi orang anak-anak muda gitu ya. Kalaupun mungkin sekarang sebagai manajernya diambil orang anak-anak muda gitu, yang tuanya masih tetap sebagai pengurus koperasi. Nah, itu mungkin ini menjadi nanti sebuah apa? Sebuah masukan juga ke pihak pemerintah supaya ada sebuah manajerial gitu ya, ada apa manajemen untuk pemahaman tentang koperasi ini, supaya apa? Supaya sinkronisasi antara eh, para pengurus yang sudah senior, yang sudah tua kepada anak-anak yang masih muda bisa. Karena kebagian besar mereka itu gaptek ya untuk para pengurus itu. Padahal idealnya koperasi ini kalau lihat dari idenya adalah sebuah sentralistik bisnis gitu. Kalau para pengurusnya itu gaptek, itu juga menjadi sebuah ini nanti sebuah kendala gitu. Jadi fase yang keduanya adalah tentang konstruksi, yaitu tadi tentang yang sudah kita sampaikan di apa di terdahulu ke tadi gitu, yaitu tentang PMK 15 2026-nya, terusan pembangunan fisiknya atau gerenya gitu ya, dan pengisian stoknya. Nah, ini yang terjadi sekarang menjadi heboh kan gitu. Stoknya ternyata apa dikirim dari grosir besar yang sama dengan apa? Gimana? Dengan minimarket atau gitu, market seperti Alfamart atau Indomart gitu. Nah, ini tentunya nanti kalau hanya sebagai kepanjangan tangan seperti itu, apa yang menjadi cita-cita bahwa untuk mengangkat sebuah perekonomian di desa akhirnya akan jauh daripada yang kita harapkan. Yang ketiga itu tentang tata kelolanya, yaitu adalah penyusunan SOP keuangannya. Jadi eh, tentunya ini yang perlu gitu ya. Barangkali kemarin mereka udah dilatih daripada apa? Daripada untuk para manajer koperasi tersebut. Tentunya nanti saat implementasi mulai Agustus nanti perkiraan itu adalah udah mulai start untuk pengelolaan atau gerai tersebut udah mulai dibuka. Yang keempat itu tentang agregasinya gitu. Jadi beroperasi penuh sebagai agregator ekonomi. Tentunya harapannya adalah gitu, bahwa ini koperasi itu betul-betul menjadi agregator, menjadi sebuah apa penggerak gitu ya, penggerak daripada ekonomi di desa atau di kelurahan tersebut. Terus yang seksi emang gitu, bahwa itu adalah 80.000. Nah, ini luar biasa gitu. Kalau sampai dengan saat ini, menurut informasinya bahwa baru terbangun adalah di 32.000. Jadi potensi dari teman-teman atau dari kita, dari konsultan bisa masuk di dalam kegiatan ini, mungkin nanti bisa menjadi sebuah rekomendasi ya, bisa disampaikan ke Agrinas gitu. Karena Agrinas itu adalah dari teman-teman kita yang dulunya dari PT Yogyakarya gitu ya. Nah, jadi ini ceruk utama dalam jasa konsultasinya itu adalah gitu. Jadi ada konsultan teknisnya gitu, harus merancang. Ini udah dilakukan sih ya, DED sama mereka gitu. Tapi ya itu, mereka adalah prototype, semuanya dibuatin sama semuanya. Eh, baik dari barat maupun dari timur gitu. 5 menit lagi, Pak.
Iya, baik. Nah, yang kedua tentang konsultan manajemennya. Nah, ini yang perlu kita hadir itu mungkin ini juga masuk di sini gitu ya. Jadi eh, tentang hal-hal di dalam sebuah apa? eh, sebuah kegiatannya tersebut, nanti kita bisa memberikan sebuah ini apa? Pendampingan juga gitu. Nah, juga ada konsultan hukumnya gitu ya. Eh, terus kita tentang prioritas dana desa. Seperti kita tahuin bahwa ini luar biasa dengan adanya seperti itu yang menjadi jaminan itu adalah dana desa yang selama ini kemarin pernah berjalan bahwa dana desa itu sangat menjadi sebuah penyokong kegiatan ekonomi di desa. Ternyata itu bisa berbahaya kalau nanti di dalam pelaksanaan koperasi ini adalah pengelolaannya tidak sesuai atau tidak paham dengan kaidah-kaidah hukum dagang dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita ini kan kita menjadi sebuah diskusi nantinya kalau perlu ada sebuah pertemuan mungkin digagas oleh Pak Ketua Jawa Inkindo Jawa Timur supaya memberikan rekomendasi. Masih lumayan, masih ada 60% lagi yang belum terbangun. Nah, ini kalau bisa menjadi bagus sambil sekarang dibangun juga sumber daya manusianya mulai disiapkan sehingga saat selesai running sudah bisa dilakukan. Jadi ada sebuah pesannya bahwa koperasi tidak boleh sekedar berhenti sebagai proyek administratif, atau sekedar papan nama di kantor desa. Ia harus hidup sebagai agregator ekonomi rakyat yang nyata. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Insya Allah cukup 20 menit. Nanti saya kembalikan lagi kepada Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Sugeng. Plus buat Pak Sugeng. Eh, saya sapa dulu Bapak Joko Supriyono. Alhamdulillah bisa hadir Pak. Sudah bisa menyempatkan waktunya dari NTB tentunya ini. Suatu kebanggaan bagi kami bisa dihadiri oleh Bapak Joko Supriyono, senior kami sebagai apa namanya panutan juga. Sebelum ke Pak Rahmat ya, tadi saya juga ingin apa sampaikan atau menggarisbawahi dari apa yang disampaikan Pak Sugeng. Jadi tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa dari dasar regulasinya ya, dari Impres, kemudian ada PMK dan seterusnya, kemudian masalah prototip bangunan, kemudian nanti akan kita bahas panjang lebar pada sesi jawab karena banyak hal yang memang dilewatkan ya, artinya tahapan-tahapan atau mekanisme suatu bangunan gedung itu memang diabaikan. Kalau saya merujuk pada pernyataan atau statement Menteri itu juga ada yang menyampaikan bahwa kalau misalnya di lelang dan seterusnya menggunakan apa mekanisme apa pengadaan itu nanti akan butuh waktu bertahun-tahun lama gitu. Sementara ini harus segera terrealisasi. Dan juga ada sebuah statement lagi eh, tidak jadi 80.000 tapi eh, cukup 40.000 kemarin. Jadi 40.000 dulu, jadi tidak sampai ke 80.000. Itu nanti apakah benar itu nanti bisa kita klarifikasi dari apa dari Pak Sugeng maupun Pak Rahmat. Baik, eh, Pak Rahmat Sulaiman, saya persilakan untuk bisa menyampaikan pandangannya, pemikirannya terkait dengan tema ini. Sebagai narasumber, saya persilahkan untuk menyampaikan Pak Rahmat, waktu juga 20 menit. Monggo Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Pak Moderator, Pak Nur Sidik. Juga terima kasih juga Pak Irwan Susilo ya. Selama ini Inkedo Jatim itu selalu bekerja sama dengan Kencana. Tak lupa narasumber Pak Sugeng dan Bapak Ibu semua anggota Inkindo Jawa Timur yang berbahagia.
izinkan saya berbagi sedikit ilmu dan wacana lah, berkenaan dengan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, mungkin ditinjau dari rantai pasok. Izin saya sampaikan, nama saya Rahmat Sulaiman, saya di Kencana sebagai General Manager Project. Di luar Kencana, ini kebetulan Pak Moderator, mungkin Pak Moderator juga belum pernah dengar, saya juga menduduki di asosiasi ISSC, jadi Indonesian Society Steel Construction, itu sebagai wakil ketua untuk rantai pasok baja ringan. Saya juga ada di asosiasi API, ya. Asosiasi API itu ada Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia, Pak, yang sebelumnya KBLI, sebagai wakil ketua untuk rantai pasok. Dan ketiga saya Sekjen untuk HAPI, Himpunan Aplikator Indonesia. Tiga asosiasi ini tentunya semua di ranah konstruksi, Pak, dan sudah menjadi rekanan PUPR resmi sebagai mitra kerja asosiasi. Jadi insya Allah eh, relevan sekali dengan topik kita, karena baik itu dari sisi konstruksinya di ISSC, tenaga kerjanya kalau itu butuh kebutuhan akan las dan sebagainya, itu tentunya dari sisi API, Asosiasi Pengusaha Las Indonesia, dan apabila menggunakan baja ringan itu ada Himpunan Aplikator Indonesia. Alhamdulillah kita, tapi mungkin saya akan fokus sebagai General Manager Kencana, Pak, sebagai rantai pasok baja ringan. Kita cukup eh, lama, Pak, eh, ikut serta dengan program pemerintah yang sangat mulia ini. Mungkin saya awalin kira-kira 2 tahun yang lalu saya sempat berdiskusi dengan staf ahli guru besar UGM yang berkenaan yang membawahin KDMP ini. Jelas disampaikan niat mulia pemerintah itu betul-betul, eh, terutama Pak Presidennya dan jajarannya di Kementerian Koperasi juga, bagaimana meningkatkan ekonomi di desa-desa. Niat mulia ini waktu itu belum 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 sampai detail, Pak. Kira-kira ya 2,5 tahun yang lalu lah. Waktu pemerintahan baru aja dilantik, kami berdiskusi di kantor koperasi. Kami beliau-beliau ini mencari informasi lah, sumber dari sisi rantai pasok. Jadi sekali lagi niatnya sangat mulia. Mungkin yang perlu diperbaikin adalah di implementasinya. Dan Kencana sendiri sudah banyak ratusan ratusan gerai ratusan gerai yang kita bangun bekerja sama dengan kontraktor, baik itu anggota ISSC maupun Gapensi dan sebagainya, termasuk dengan aplikator di seluruh Indonesia. Itu sudah cukup banyak, baik itu yang berjalan mulus, yang setengah-setengah, sampai sekarang saya juga masih menyimpan berapa stok, ya, untuk titik beberapa titik Koperasi Merah Putih, Pak, yang katanya berhenti padahal stoknya sudah ada di kami. Yaitu stok berupa apa? Dari atap, Hmm. dari rangka, ya, dari dinding. Nah, mungkin bisa di screenshot, dimulain dari itu. Monggo, bisa dibesarkan. Bisa dibesarkan slide-nya. Izin, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke. Sudah. Ya, eh, jadi karena kami banyak cabang kami di seluruh Indonesia, sekitar 60 titik, 60 cabang, tentunya banyak proyek-proyek titik-titik koperasi merah putih di Indonesia yang meminta penawaran kepada kami. Mungkin sebagai informasi bahwasannya kalau kita bicara spesifikasi di dalam koperasi merah putih gerai ini yang 20 kali 30 sebenarnya sudah jelas untuk spesifikasinya. Eh, tetapi yang berkenaan dengan baja ringan, kalau kita bicara rangkanya itu kebetulan pakainya WF dan dengan besi siku. Jadi mungkin dalam kesempatan ini mohon kira-kira teman-teman dari Bapak Inkindo sebagai konsultan bisa memasukkan baja ringan untuk konstruksi
baja ringannya. Kami ini nanti akan kami sampaikan bahwasannya eh, untuk baja ringan yang tersebar banyak sekali industrinya, baik itu apa di Jawa maupun di luar Jawa, itu banyak juga UMKM yang menikmati. Jadi dalam kesempatan ini sekaligus kami mengusulkan kepada eh, Inkindo apabila nanti banyak apa berhubungan dengan pemerintah, dengan Agrimas, mungkin spek itu bisa lebih terbuka, tidak dikunci untuk WF dan baja konvensional saja, karena itu juga membutuhkan perawatan, pengecekan dan sebagainya. Dari produk kami sendiri, mungkin balik setelah ini. Yang tadi, Bu, mohon izin. Nah, ini awal komitmen jadi produk kencana itu sendiri ada jaminan ukurannya karena kami merujuk kepada SNI, ya, baik itu SNI material maupun SNI profil, yaitu untuk 409 dan SNI 8399. Sedangkan kami lihat, ya, untuk struktur di KDMP itu, mohon maaf Pak, tidak ketat Pak. Jadi biarpun menggunakan WF dan besi siku, saya lihat ya ketebalannya dan sebagainya itu bermacam-macam. Belum kalau kita bicara coating. Karena kalau tidak di coating juga umurnya itu akan lebih rendah daripada menggunakan baja ringan yang sudah ada pelapisan daripada galvalumnya. Jadi seluruh produk kami bergaransi. Tentunya kami juga memberikan jaminan terhadap lapisan yang memberikan ketahanan karab minimum 10 tahun. Profil Kencana baik dan kuat, dan servis kami adalah sesuai dengan ISO 9001 tahun 2018. Nah, kapasitas produksi kami sendiri di seluruh Indonesia ada 5 mills, ya, di Mojokerto, di Bogor, di Bandung, di Semarang, dan di Makassar tentunya bisa tersebar luas di seluruh Indonesia. Variasi produk yang luas dan kami punya 60 cabang sehingga mendekatkan apabila rekan-rekan dari konsultan khususnya dari Indo Jawa Timur dalam hal kami menyediakan suplai produk untuk titik-titik KDMP yang harus kami suplai. Jadi tidak perlu menunggu. Seperti kemarin ada kasus Pak Sugeng, Pak Nur Sidik, pada waktu spek itu keluar besi siku itu sempat hilang di peredaran, Pak. Oh iya. Ya, jadi kontraktor, aplikator yang mendapatkan titik-titik KDMP itu kesulitan sekali, Pak, untuk mendapatkan besi siku, Pak, karena kebetulan terbatas. Dan waktu itu kami di asosiasi sangat menentang, ya, wacana import, ya, konstruksi KDMP, Pak. Karena sudah banyak waktu itu di TikTok dan sebagainya juga izin sudah dikeluarkan. Kami di Asosiasi CSST sangat menentang adanya wacana, ya, import terhadap konstruksi merah putih. Jadi di sini hanya waktu itu, Pak, ya, yang kami tentang adalah produk itu tinggal knockdown. Jadi dikirim dalam bentuk sudah cutting list, jadi hanya dirangkai di sini. Dan itu kami sangat tentang karena tidak ada manfaatnya untuk eh, eh, apa eh, industri konstruksi Indonesia, termasuk tukang las. Dan seperti Bapak Ibu juga ketahui pada waktu terjadi bencana di di Aceh dan Sumatera, waktu itu sempat eh, ada import bridge untuk untuk jembatan darurat, itu kami juga menentang karena kami punya kemampuan itu. Yang termasuk hal ini pada waktu KDMP kesulitan produk, kesulitan waktu itu besi siku dan ada wacana import, kami sangat menentang karena industri dalam negeri masih banyak sebagai alternatif. Dan khususnya Kencana kami bisa membuktikan bahwa dengan baja ringan konstruksi 20 kali 30 itu sangat layak dan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi teknisnya. Nah, jadi kalau kita lihat bangunan KDMP seperti ini, hampir kami bisa suplai semua. Dari atapnya, dari rangkanya, dari dindingnya, dari pintunya, insya Allah kami bisa suplai semua. Tentunya kami menggunakan produk SNI 8399 untuk profil dan ranknya. Dan ini kami juga sudah membuat beberapa prototipe, Pak, ya. Cuma sayangnya kesempatan untuk mendapatkan proyek yang cukup besar ini belum keluar, Pak, karena
sudah beberapa kali kami maju untuk secara teknis bahwa Bajaringan dengan bentangan 20 itu masih sangat layak. Jadi kami mengajukan desainnya termasuk hitung-hitungannya seperti itu. Jadi kami Kencana khususnya lebih banyak mendapatkan proyeknya itu dari sisi atapnya, yaitu merah merah Merapi, waktu itu warnanya merah, tebalnya 0,3 BMT. Dindingnya kami dapat, pintunya, holonya, ceilingnya itu kami dapat. Tapi rata-rata strukturnya kami masih kesulitan. Mudah-mudahan setelah webinar ini mungkin Inkindo akan mengajak kita untuk presentasi ke Agrimas, mungkin dari Pak Sugeng, bahwa sangat layak Pak, rangka Bajaringan itu digunakan untuk konstruksi KDMP. Next slide. Nah, ini adalah produk-produk kami yang kami bisa supply ya, dari sisi produk-produk atap, walling, ya, termasuk produk dekoratifnya itu ada pintunya, ada ceilingnya, termasuk kisi-kisi untuk dinding kami punya semua dan semua terbuat dari bajaringan atau dari Galvalup, baik itu yang bare maupun dari color. Dan alhamdulillahnya semua produk dalam negeri Pak Sugeng. Jadi kalau koperasi eh, Desa Merah Putih menggunakan produk import itu kan kita sedih ya Pak ya sebagai produsen ya Pak ya. Mungkin sebagai informasi aja kira-kira 40% baja yang beredar di Indonesia itu masih import Pak. Jadi 40% termasuk bahan baku daripada baja ringan sendiri. Dan sayangnya Pak, produk yang diimpor dari luar negeri itu produk yang kualitasnya rendah. Tapi sebaliknya, ya, yang kita lakukan ekspor seperti kita Kencana untuk produk bahan bakunya kita ekspor ke Amerika, ke Eropa, itu adalah produk-produk yang betul-betul berkualitas. Tetapi Mohon sebaliknya, izin Pak Selamat 2 menit lagi. oke, ya siap. Lanjut Pak. Nah ini adalah apa? Software yang kita gunakan, ya software yang kita gunakan, salah satunya juga software yang nanti bisa digunakan untuk menghitung struktur daripada eh, konstruksi daripada gerai eh, KDMP. Ini kita punya software sendiri yang sudah diakuin oleh Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, sehingga kita dapat menjamin semua desain yang kita berikan adalah sesuai dengan atau sudah sesuai dan layak sesuai dengan rekomendasi dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. Next. Nah ini sebagai gambaran aja, ya output Dena yang sebelah kanan itu adalah perhitungan untuk Koperasi Merah Putih untuk grade 20x30. Kalau nanti Bapak Ibu berkenan, nanti setelah ini bisa kita lanjutkan, kami bisa berikan data-datanya semua. Karena perhitungan ini kami berikan ke proyek-proyek, ke aplikator secara gratis. Kami tidak menuntut biaya, tapi berikan supaya gratis. Supaya apa? Bahwa perhitungan-perhitungan bajaringan itu dihitung dengan apa? Dengan akurasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang sebelah kiri itu adalah contoh ada konstruksi yang sedikit rumit pun dengan desain Maxicat kita bisa berikan. Next. Nah, sedikit memberikan informasi bahwa kami punya yang namanya kios kencana. Ini Pak Sugeng sebagai informasi aja. Kami pernah melakukan audiensi dengan Kementerian Koperasi. Sekiranya gerai-gerai koperasi yang ada di daerah itu di daerah-daerah yang punya ya eh, eh, daerah pembangunan properti seperti perumahan dan sebagainya, kami bisa memberikan dukungan kerjasama yang kita namakan kios kencana. Nah, itu kategorinya di situ kita bisa taruh barang di situ dengan porsi yang lingkungan kecil di desa. Kami support tenaga ahlinya termasuk perhitungan-perhitungannya. Supaya apa? Supaya Koperasi Daerah Merah Putih itu sesuai dengan apa kemampuan dan apa Pak namanya potensi di daerahnya seperti daerah Cikarang dan sebagainya banyak perumahan, banyak industri itu bisa didirikan dan kami sangat support dengan program-program yang ada melalui kios Kencana. Ya, Demikian Pak presentasi baik kami Pak. sebatas ini. Mungkin kalau ada yang Selamat. di luar ini monggo nanti kita Ya, lanjutkan tanya jawab. Terima saya kasih pikir. Ya, Pak terima Nursidik. kasih. Ji. Ya, terima kasih Pak Mas Sulaiman atas Ya. pemaparannya. Tentu ini menjadi harapan kita. Sebenarnya kan kalau ada proyek yang sifatnya nasional seperti ini,
tentunya menjadi peluang ya bagi kita semua ya, baik perantai pasok, kemudian konsultan, dari kontraktor, tentu juga para tukang ya, tukang-tukang di daerah itu semua sekarang sudah bekerja semua. Sekarang cari tukang nggak susah. Mereka alasannya sudah sedang mengerjakan KDMB gitu. Dan juga orang yang jualan-jualan itu juga banyak melayani para tukang yang mengerjakan KDMB. Baik, kita sudah mendengarkan secara panjang lebar tadi dari Pak Sugeng Pujono mengenai regulasi, kemudian implementasinya ya. Sebenarnya nanti diskusi kita mungkin lebih mengarah pada implementasinya, Pak. Jadi karena pada tahap implementasi ini yang sangat menjadi seksi ya. Jadi yang menjadi bahasan atau menjadi isu yang berkembang di masyarakat yang oleh para netizen itu adalah sesuatu yang sangat negatif. Apakah mengenai lokasinya yang di atas gunung, yang di tepi jurang, kemudian banyak meme-meme dan juga konten kreator yang banyak memberikan suatu gambaran bagaimana susahnya mencapai lokasi itu, membeli gas yang selisihnya hanya 2.000 atau 3.000, tapi harus berjalan sekian kilo melewati sawah dan sungai dan seterusnya lah. Itu yang memang terdengar. Itu yang dari sisi aspek sosialnya. Kemudian dari aspek teknis, Pak, dari aspek regulasi itu sendiri, bagaimana kita melihat bahwa sebuah bangunan gedung ya seharusnya kan harus ada SKRK, kemudian ada PBG. PBG juga harus dilengkapi dengan pertek lingkungan ya, pertek lalin, kemudian juga instalasi pengelolaan limbah dan seterusnya. Banyak hal-hal aspek-aspek regulasi ya, administrasi teknis yang harus dipenuhi, dan juga belum sampai ke SLF juga. Setelah jadi harus dilakukan sertifikasi layak fungsi, apakah itu sudah sesuai dengan kualitas bangunannya dan seterusnya. Nah itu nampaknya semua sudah dilewati ya, jadi tanpa jadi kaidah-kaidah bagaimana mendirikan sebuah bangunan layak fungsi, aman untuk dilakukan kegiatan di dalamnya, itu semua sepertinya sudah karena dengan mengejar timing tadi ya, timeline yang sudah di deadline, akhirnya banyak hal-hal yang diabaikan. Nah mungkin ini menjadi menarik ya kalau kita bahas. Mungkin Pak Sugeng Pujono juga bisa memberikan bagaimana pengalamannya berkomunikasi, berinteraksi dengan pemerintah terkait hal ini ya. Kemudian bisa menjembatani antara pemahaman kita sebagai masyarakat, kok seperti ini implementasinya? Apakah nanti belum lagi manajer Kopdesnya ya dengan model pelatihan seperti itu? Bagaimana nanti manajemen SOP-nya? Bagaimana manajemen sumber daya manusianya? Manajemen pemasarannya, dan juga hal-hal yang sifatnya sangat sangat dikritisi dari masyarakat. Bagaimana itu mengambil barangnya dari Transmart juga kan. Nah, ini menjadi hal yang perlu dijawab. Mungkin dari acara ini ya, nanti paling tidak kita bisa ada sebuah pencerahan ya. Mungkin kita bisa lebih memahami sebenarnya apa yang terjadi itu, apakah memang benar-benar seperti itu, dan bagaimana peran kita untuk bisa meluruskan baik pemahaman yang mungkin terjadi kekeliruan pemahaman, dan juga mungkin dari sisi pemerintah yang memang di dalam implementasinya banyak melakukan hal yang sifatnya memang belum memenuhi kaidah-kaidah bagaimana sebuah proyek itu dilakukan.